Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sok, siapa yang mau memimpin doa? Bisa. Pimpin, Sa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek di belakang komputer, di PC, ada sampah nggak? Nah, tuh, sampah. Sampahnya dipungut, dibawa keluar dulu, silakan dibuang dulu. Silakan. Tadi yang bekas-bekas makan. Yuk dibuang dulu, diambil, dipungut, dibuang keluar dulu. Udah? Oke, ya. Kalau sudah, nah kan kalau udah bersih kayak gini mah kan enak ya. Jadi belajar nyaman lah ya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Oke, ya masuk semua. Oke, hari ini kita akan membahas ya mengenai materi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, ada yang sudah pernah menggunakan aplikasinya? Ya. Atau yang kalau kalau apa namanya? Gen Z mah bilangnya bukan kecerdasan artifisial, AI. Tapi ada juga yang nyebutnya AI, cina. Ya. AI, cina ya. Padahal kalau dibaca kan AI gitu ya. Ya. Oke. Nah, materi yang akan kita bahas mengenai KKA, ya Bapak bilangnya KKA ya. Kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai pengoperasiannya, kemudian pengaplikasian, kolaborasi perangkat KA. Nah, ini ya, jadi materi kita nanti mencangkup tiga ini nih, pengoperasian, pengaplikasian, kolaborasi dengan perangkat KA ya. Kecerdasan artifisial. Nanti dijelaskan juga ada di video ya, bagaimana cara kerja AI ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengenal dan menerapkan perangkat KA atau kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian yang kedua, peserta didik memilih perangkat KA yang sesuai untuk kolaborasi. Kemudian yang ketiga, menerapkan kolaborasi dengan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Jadi nanti ada tugas kelompok, ya. Kemudian yang terakhir ada peserta didik menganalisis model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, kemudian apa sih sebenarnya KA atau AI? Nah, kecerdasan artifisial muncul pertama kali pada tahun 1956. Ya, secara sederhana, KA adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Ya, mengenali pola dan membuat keputusan secara mandiri. Dengan kata lain, KA membantu komputer
untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, nanti mah komputer itu sudah didukung dengan AI. Artinya apa? Kalau biasanya komputer dioperasikan oleh kita, ya, membutuhkan kecerdasan manusia untuk mengeksekusi perintah yang ada di komputer. Nah, nanti mah ada AI. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nanti kita akan bahas. Ya. Oke, nah ini cara kerjanya. Cara kerja AI ada apa aja? Ada 6. Ya. Yang pertama tetap ada input. Input data. Nah, input data ini adalah AI membutuhkan data. Datanya apa? Bisa berupa teks, ada gambar, ada suara, ada angka, ya, sebagai bahan belajar. Jadi sebenarnya AI itu pola pikirnya sama dengan kita. AI belajar dulu nih, ngumpulin data, ya. Kita juga sama kan. Kalau mau eh, menghitung rumus matematika, kita kan harus cari tahu dulu nih, ya, sumbernya dari mana, rumusnya kayak gimana. Ini juga sama. Nah, AI membutuhkan data, datanya berupa teks, gambar, suara, dan angka. Ya, kemudian ada lagi yang kedua, pemrosesan data. Data dibersihkan, kemudian disiapkan agar bisa dipahami oleh sistem. Ini bagian dari proses, ya. Kan ada input, proses, kemudian nanti ada outputnya. Yang ketiga ada training model. Nah, training model di sini adalah AI dilatih dengan algoritma untuk menemukan pola. Jadi pola apa sih yang tepat gitu ya. Jadi datanya dikumpulkan dari mulai gambar, teks ya. Kalau sudah dikumpulkan datanya, nah nanti si AI ini tinggal menentukan pola apa yang akan ditampilkan ke output gitu. Ya sesuai dengan keinginan manusianya gitu ya. Kemudian yang keempat ada testing dan evaluasi. Tadi ada training atau latihan ya. Kemudian yang keempat ada testing dan evaluasi. Nah, ini model diuji agar bisa mengenali data baru dengan akurat. Nah, yang kelima nanti ada inference ya atau prediksi ya. AI digunakan untuk membuat keputusan atau hasil prediksi ya. Sebenarnya AI sama aja kayak komputer lah. Komputer kan hanya mengerti ya tidak 0 1 kayak gitu ya. Sama AI juga sama ya. Umpan balik. Nah, terakhir ada umpan balik. AI terus diperbarui ya agar semakin cerdas dari waktu ke waktu. Nah, ini makanya teknologi AI ini berkembang sangat pesat. 3 hari ke depan mungkin datanya udah beda lagi. 4 hari ke depan, seminggu ke depan, datanya udah beda lagi. Artinya AI ini belajar dari kesalahan. Kalau data yang ditampilkannya salah, dia belajar lagi. Sama halnya dengan kita lah manusia. Kalau nilainya kecil nih ujian, belajar lagi dong supaya nilainya besar. Ini juga sama. Kalau data yang dihasilkannya masih salah, AI ini belajar lagi. Dari mana? Dari yang nomor 1 ini, data. Nih, kumpulkan lagi datanya. Semakin banyak data, ya, AI itu nanti semakin pintar. Ya, oke. Kemudian AI belajar dari data, mengenali pola, lalu menggunakan pengetahuan itu untuk membuat keputusan seperti manusia. Tingkah lakunya hampir sama dengan manusia lah. Belajar dulu, kumpulin datanya dulu, dieksplor, kemudian muncul output. Kayak gitu ya, hampir sama lah dengan kita ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada satu video ya di mana ada face recognition ya. Ada yang pernah atau gini deh, ada yang punya CCTV di rumah bisa ngedeteksi kalau ada manusia bunyi tit gitu. Ada nggak? Ada satu teknologi yang kalau kita jalan ya, jadi si kameranya tuh ngikutin kita. Ya ada ya. Kalau kita jalan ke sini kamera ngikutin tuh gitu. Ya, yang 360 derajat biasanya. Tuh ya. Oke, cara kerjanya gimana? Oke, kita perhatikan dulu video berikut. Hanya dalam beberapa dekade, pengenalan wajah telah berubah dari sekadar sistem keamanan canggih yang ada di film menjadi ada di sekitar kita dan bahkan di telapak tangan kita. Teknologi ini telah diterapkan dalam beberapa cara di masyarakat kita. Beberapa ponsel menggunakan pengenalan wajah untuk memberi. Oke. Nah, dari video tadi ya muncullah satu pertanyaan.
mengapa kecerdasan artifisial dapat mengenali wajah atau suara manusia, khususnya wajah deh. Kenapa coba? Kenapa kecerdasan artifisial dapat mengenali wajah? Dia belajar dari mana? Dari mana? Dari mana, Sak? Data. Dari data. Oke, ada lagi? Pari. Dari pola. Ya, pola wajah. Ya, kalau muka kan tadi dijelaskan bahwa muka mah dapat berubah. Usia kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai dengan kakek nenek 50 tahun berubah kan ya. Tapi kalau pola tidak berubah. Nah, itu yang dipelajari oleh si AI ini, ya. Nah, Bapak akan coba contohkan, ini ada cara kerjanya ya, biar lebih paham lagi deh. Cara kerja AI itu seperti apa. Oke. Ini ada satu aplikasi yang supaya memperkuat kita bahwa benar AI itu mempelajari data yang kita masukkan, kita inputkan. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ini bahasanya bisa dirubah nggak ya? Oke, bisa dilihat di sini ya. Ini apa? Gambar apa? Gambar ikan ya, bukan gambar kodok ya, beda ya. Nah, ini adalah robot AI. Robot AI ini adalah AI-nya lah ya. Kenapa nanti dia bisa mendeteksi ini ikan, ini bukan ikan. Ya. Nah, cara kerjanya adalah nanti si AI ini dia menerima inputan dari kita. Semua gambar ikan dia masukkan ke dalam sini. Nah, nanti dia proses. Ya, oke kita tunjukkan dulu. Oke. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Oke, ini dijelaskan juga ya bahaya dari kalau kita buang sampah ke laut ya. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini namanya AI-nya. Ini robotnya nih. Yang akan mendeteksi apakah ini ikan atau bukan ya. Oke, caranya gini. Ini cara kerjanya. Oke. Nah, untuk program AI gunakan tombol. Oke, nanti kita akan coba inputkan semua data kita masukkan ke dalam robot AI-nya ini. Dari situ nanti si AI, si robotnya ini mendeteksi. Dia bisa mendeteksi ini bukan ikan, ini ikan, gitu ya. Oke, kita mulai. Apakah ini ikan? Oh, ini tidak ikan, ini bukan ikan. Kita masukkan datanya. Jangan dibuang, suruh dia makan aja, ya. Apakah ini ikan? Bukan, tidak. Suruh makan. Apakah ini ikan? Ya, ikan. Apakah ini ikan? Ikan. Ini ikan? Tidak, ya. Oke. Ini sekilas ada apa? Ada informasi ya. 17 miliar poin plastik memasuki laut setiap tahun tuh katanya. Ya. Kemudian Anda sedang memprogram atau melatih AI. Oke, kita teruskan lagi. Ini ikan, ya. Ini ikan, ya. Ini ikan? Nah. Ini ikan? Ya, ini bukan ikan. Ini ikan. Ini ikan, ini ikan, ini ikan. Kan jenis ikannya banyak ya. Nah, oke, ada penjelasan lagi. 80% dari populasi laut berasal dari sisa-sisa sampah. Tuh katanya di lautnya banyak sampah, cina ya. Oke, ini ikan bukan, ini ikan bukan, bukan. Ini ikan. Kita lanjut dulu ya. Kita coba hasilnya. Nah, selanjutnya si AI ini nanti akan mendeteksi ini robot bukan, ini sampah bukan, ini ikan bukan. Oke, kita cek cara kerjanya. Nah, ini ikan katanya. Nah, ini ikan. Ini ada yang kelolosan. Nah, oke, ada yang bisa jelasin kenapa ini bisa lolos? Nah, karena tadi datanya belum dimasukkan ke si robot, jadi si robotnya nggak tahu nih.
Ya, artinya apa? Coba. AI ini nggak selalu benar. Datanya bisa salah. Nah, dari kesalahan itu nanti si AI ini belajar lagi dari inputan data dari kita gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah hasil AI selalu benar? Tidak. Ya, kenapa tidak? Nah, tergantung data yang diinputkannya. Kalau data yang diinputkannya salah, ya yang dimunculkan salah. Coba gini, ChatGPT. Apakah datanya selalu benar? Awal-awal itu dia datanya salah, tapi dia belajar lagi dari data, ngumpulin lagi dia data. Nah, makin ke sini salahnya itu makin sedikit, bisa diminimalisir lah. Kenapa? Karena ChatGPT itu bisa apa namanya mengambil data lagi yang baru, ya, yang termurtirkan, ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini ada satu contoh lagi, learning machine. Oke, coba di scan lagi. Oke, kita akan coba belajar mengenai image project. Ya. Oke, kalau tadi robot AI-nya mengenali apa? Ikan, hewan laut. Kalau sekarang AI di sini akan mempelajari pola muka kita. Ya. Bahwa kita teh lagi sedih, nanti dia ngedeteksi. Lagi senang, dia mendeteksi. Ya. Oke. Tadi kan dijelaskan ya ada proses AI. Proses AI itu ada apa aja sih tadi teh? Ada input ya. Nah, ada input, ada proses, ada training model. Ya. Oke, di sini ada inputan. Inputannya apa? Nih. Oke, di sini ada add image kelas 1, kelas 2. Artinya kita akan menginputkan semua gambar yang akan kita masukkan menjadi data. Ya, contoh, misalkan Bapak mau buat kelas yang pertama, kita rename dulu, ini adalah senang. Nah, berarti ekspresi senang teh gimana sih? Nah, gitu. Kemudian kelas 2 kita buat sedih. Ya. Ada senang, ada sedih. Kita buat datanya 2. Nah, terus kita ambil datanya, kita inputkan lewat webcam. Ada yang mau jadi contoh nggak? Sok sini siapa? Ada yang mau jadi contoh? Sa sini sa. Sini sa. Sini. Oke, kita lihat ya apakah AI di sini bisa mendeteksi ekspresi seseorang ya. Duduk dulu sa. Silakan Isa klik webcam. Bentar. Pilih. Oke, bentar sa. Nah, pilih hold to record. Tekan aja hold. Senyum ini ya, senang ini yang senang sa. Terus sa. Terus datanya dimasukkan yang banyak. Semakin banyak datanya, maka semakin pintar si AI ini. Udah cukup? Ada 77 sampel bahwa Isa lagi senyum katanya ya. Oke, kita buat data yang kedua. Isa lagi sedih. Ekspresinya lagi sedih, Sa. Oke. Di hold, Sa. Ditahan. Ditahan. Oke, nggak apa-apa. Ada 37 gambar atau data sampelnya. Kemudian Isa membuat training model. Klik train modelnya. Nah, ini tadi ya tahapannya. Ada data, kemudian ada training model. Ada proses lah. Ya, oke. Nah, di sini di proses training ini ya si AI ini atau learning machine ini lagi mengumpulkan semua datanya si Isa yang gambar tadi disatuin tuh. Mana gambar senang, mana gambar sedih, sedih senang gitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian inilah hasilnya. Oke, kalau Isa lagi senyum, muncullah senang. Cina ya. Digeser, dibawa lagi bisa nggak, Sa? Nah, ya. Tadi sedih gambarnya gimana, Sa? Oh, merem. Oh, ada sedikit. Nah, tuh. Ya. Oke, artinya apa? Artinya apa? Coba ada yang mau disimpulkan nggak? Ada yang mau disimpulkan nggak? Kenapa bisa seperti itu?
Kenapa mesin ini bisa mendeteksi bahwa si Isa teh ekspresinya lagi senyum, lagi bahagia? Ya. Nah, karena apa tadi? Nah, dari hasil data yang dikumpulkan nih. Ya. Data yang dikumpulkannya tadi ada semakin banyak data yang dibuat ya, lebih dari 100 misalkan ya ekspresinya, maka akan semakin akurat datanya. Oke, udah Sa. Jadi kesenangan ya. Oke, silakan duduk Sa. Oke, makasih. Oke, ya. Duduknya sudah per kelompok? Sudah ya. Oke, Bapak ada tugas kelompok di sini. Kalian diminta, di sini nanti ada instruksi kerjanya. Kalian diminta untuk membuka situs Teachable Machine yang tadi. Nah, cuman proyeknya nanti agak beda sedikit. Kalian pelajari, kemudian perhatikan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan nanti Bapak akan coba spin ya, satu kelompok nanti dipresentasikan. Presentasinya apa? Hasil dari analisa kalian mengenai teach table. Ada pertanyaannya di sini. Ya, boleh dibuatkan slide-nya pakai Canva ataupun nggak harus pakai slide juga nggak apa-apa, dibacakan saja kesimpulannya seperti apa. Paham ya? Paham. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 yang mana ya, sebelah sana weh. Kelompok 2. Dibaca soalnya, di situ kalian diminta untuk masuk ke situs Teachable Machine. Kemudian apa perintahnya? Sama kayak tadi, cuman buat 2 kelas gambar. Apa kelas gambarnya? Tangan terbuka dengan tangan ngepal. Ambil minimal 20 gambar datanya. Prosesnya sama kayak tadi, di train. Tapi bukan muka, melainkan tangan. Silakan dicoba. Yuk. Putar aja ya. Oke, kita putar. Oke. Yang akan tampil sesuai dengan hasil yang akan kita spin. Oke, kita spin. Ya. Kelompok mana yang akan tampil untuk hari ini? Oke, ya. Oke, sip. Yang akan tampil adalah kelompok 5, ya. Pembukaan dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami semua ingin mempresentasikan hasil data tadi LKPD ini apa? Ya, menganalisis tentang AI. Untuk pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi input dalam eksperimen ini? Jawabannya adalah data gambar yang dikelompokkan dalam 2 kelas, yaitu kelas tangan terbuka dan tangan tertutup. Oke, ada 2 kelas tangan. Lanjut, pertanyaan yang kedua. kedua, apa yang dilakukan sistem yang saat lain perhatikan. proses training? Jawaban yang kedua, sistem melakukan pembelajaran untuk menemukan pola dan fitur pembeda. Oke. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 5 ya. Oke, untuk kelompok sudah selesai. Kemudian ada kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya di sini ada. Nah, ice breakingnya kita membuat lagu dengan tema pelajaran, kemudian teman, ataupun tentang pelajaran ini, KKA. Oke, ice breakingnya gini, perhatikan dulu. Ice breakingnya agak beda sedikit, karena kita tadi bermain AI, ya. Nah, ice breakingnya pun nanti kita akan gunakan AI. Jadi, kita akan buat sebuah lagu tanpa harus membuat liriknya, ataupun membuat genre lagu tersebut. Ada yang senang lagu genre pop, dangdut, rock, metal, ada semua. Ya, kita akan coba. Oke, perhatikan dulu ke depan. Bapak coba contohkan dulu. Nanti setiap kelompok buat satu project ya. Ini ice breakingnya. Oke, ini ada satu contoh.
Bapak buat sebuah lagunya itu tentang Debian, ya. Oke, kita lihat lagunya seperti apa. Oke. Oke, sudah bisa dimulai ya. Ini Bapak hanya ngasih contoh. Silahkan kalian tugasnya per kelompok, ini ice breaking aja ya di luar dari materi tadi. Kalian buat liriknya dulu, kemudian untuk sunoknya kalian harus daftar registrasi dulu. Bisa pakai belajar ID. Ya, kalau udah nanti di-create. Nah, itu. Pilih Google, masukkan belajar ID-nya. Per kelompok aja, jangan semuanya. Temanya dipikirkan mau lagu apa. Mau tema apa, liriknya mau tentang apa. Kita akan coba cari contoh. Ini ada beberapa kelompok yang sudah mengirimkan. Ada kelompok 3, kelompok berapa nih? Ini kelompok 5, kelompok 1 ya. Oke, kita putar yang punya kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 3 nih, kelompok 3. Oke. Tentang apa ini? Oh. Oke, udahlah ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke, silakan duduk dulu sebentar ya. Duduk dulu sebentar. Duduk dulu Gi, duduk dulu. Duduk dulu sebentar. Dimatikan dulu musiknya ya. Oke ya, itu untuk pembelajaran hari ini ya. Karena udah habis waktunya ya. Sebentar. Oke, terakhir. Silakan dibuat kesimpulannya, dibaca, Fahri, dibaca Ri, kesimpulannya. Oke, ya. Di ke depan, Ri. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang Di depan, kuat. Ri, di depan. Nah. Paris. Oke, Paris. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kecerdasan artifisial adalah teknologi yang kuat dengan potensi besar untuk mengubah dunia. Dengan memahami konsep dasar dan cara kerjanya, kita dapat memanfaatkannya secara efektif dan bertanggung jawab. Oke, sip. Tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi ya AI ini sebenarnya diciptakan adalah untuk mempermudah kita dalam belajar. Salah satunya tadi ya, ada banyak sekali tools yang dibuat oleh AI. AI itu perkembangannya sangat cepat, sepersekian detik datanya berubah. Kenapa? Karena ada data yang baru ditumpuk makin pintar tuh. Semakin datanya banyak, maka semakin pintar pula AI-nya. Ya, ChatGPT juga sama, awal-awal kemunculannya banyak yang salah. Tapi makin ke sini sudah makin canggih. Kita tinggal upload desain kaos, minta dibuatkan prompt-nya, buatkan kaos TKJ 2 dengan tampilan ini gitu. Muncul tuh. Ya. Nah, makin ke sini datanya makin canggih. Artinya AI ini berkembang sangat cepat. Kenapa bisa sangat cepat? Karena datanya itu terkumpul dengan cepat dan banyak gitu ya. Tiap hari ada pembaruan dan terus menerus. Dan hati-hati juga apabila kalian sering upload sosial media. Pernah nggak coba kalian buka Spotify? Spotify bisa tahu perasaan kita. Musik yang muncul di playlist muncul musik yang sesuai dengan keadaan perasaan kita. Nah, pernah ya kayak gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah AI bisa mengerti perasaan kita? Tidak. Terus mereka tahu kita lagi perasaannya lagi sedih dari mana? Nah, karena sering diputar lagunya, jadi merekomendasikan nih ada lagu sedih gitu. Ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Minggu depan kita lanjutkan ke materi machine learning lah ya. Oke, sudah cukup. Silakan untuk mengakhiri, kita tutup dengan doa dipimpin oleh Isa. Silakan Sa.